Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Bapak pada pembelajaran pendidikan agama Katolik. Materi pembelajaran hari ini adalah iman. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Tanda salib dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situlah akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Mengetahui arti dari iman. 2. Menemukan sikap perbuatan dari orang Farisi dan pemungut cukai dalam berdoa. 3. Memahami pandangan Yesus terhadap sikap orang Farisi dan pemungut cukai. Mari mengamati gambar. Ada dua orang anak nelayan yang bersampan dengan bapaknya mereka ke tengah laut untuk menangkap ikan. Ketika mereka sedang mencari ikan di tengah laut, datanglah badai yang dahsyat. Laut menjadi ganas. Sampan mereka terus-menerus dipukul dan dibanting gelombang-gelombang laut. Pada suatu saat sampan mereka terbalik. Seorang anak memisahkan diri dan mencari jalannya sendiri, berusaha untuk berenang ke pantai. Anak yang lainnya tetap berpegang pada bapaknya dan mengikuti semua petunjuk bapaknya. Ia begitu percaya bahwa bersama bapaknya ia akan selamat. Mereka tetap berpegang pada sampan mereka yang sudah terbalik itu. Sesudah badai mereda, mereka membalikkan lagi sampan dan bersamaan pulang. Mereka kembali dengan selamat ke rumah, tetapi anak yang mencari jalannya sendiri itu tidak pernah kembali lagi. Sekiranya ia percaya dan tetap bersama bapaknya, serta mengikuti petunjuk bapaknya, pasti ia selamat juga. Jadi, dari kisah ini Bapa menyimpulkan bahwa kepercayaan seorang anak membawa keselamatan bagi dirinya. Anak nelayan yang tidak percaya pada nasihat bapaknya dan mengambil jalan sendiri mengalami musibah. Karena itu kita harus percaya pada Tuhan dan berpegang teguh pada apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari membaca kitab suci, Lukas bab 18 ayat 10 sampai dengan 14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Anak-anak, dalam kisah perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai, Yesus menceritakan ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu memberitahukan kepada Tuhan hal-hal hebat yang telah ia lakukan seperti tidak merampok, bukan orang jahat, tidak seperti pemungut cukai, dan sebagainya. Yang lain menyadari bahwa dirinya telah gagal untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Dia hanya berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kata Yesus, orang yang meminta pertolongan Tuhan itulah yang telah memperbaiki hubungannya dengan Tuhan ketika ia pulang ke rumah. Menurut Yesus, doa siapa yang didengarkan Tuhan? Orang yang merasa dirinya hebat itu atau orang yang merasa dirinya berdosa? Ternyata doa orang yang merasa dirinya berdosa yang didengarkan. Mengapa? Karena doa itu diungkapkan dengan penuh kepercayaan akan kebaikan Allah yang menolongnya. Allah yang mau mengampuni orang berdosa. Sedangkan orang yang merasa dirinya hebat tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Orang itu merasa dirinya sudah baik. Termasuk siapakah dirimu?
Orang yang merasa diri hebat atau orang yang merasa berdosa di hadapan Tuhan. Jadi kesimpulan atau rangkuman dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Dalam Injil Lukas bab 18 ayat 10-14, Yesus menceritakan ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu memberitahukan kepada Tuhan hal-hal hebat yang telah ia lakukan. Yang lain menyadari bahwa dirinya telah gagal untuk hidup menurut kehendak Tuhan. 2. Doa orang yang merasa dirinya berdosa yang didengarkan, karena doa itu diungkapkan dengan penuh kepercayaan akan kebaikan Allah yang menolongnya. 3. Iman berarti percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup, baik suka maupun duka. 4. Kita jangan melupakan Tuhan dan mengandalkan kemampuan diri sendiri. 5. Kita harus menyadari pertolongan Tuhan sangat kita butuhkan dalam perjalanan hidup ini. 6. Membutuhkan pertolongan, berarti mengandalkan kepercayaan, bahwa Tuhan pasti menolong. Demikian pertemuan kita pada saat ini, semoga apa yang Bapak sampaikan dapat dimengerti. Mari kita mengakhiri pembelajaran ini dengan berdoa-doa iman. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Allah, Tuhanku, aku percaya bahwa Engkau satu Allah tiga diri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bahwa Allah Putra menjadi manusia untuk kami dan wafat di salib, bahwa Engkau membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Aku percaya akan semuanya yang telah Kau wahyukan dan Kau ajarkan dengan perantaraan Gereja Kudus. Aku percaya dengan teguh akan semuanya itu, sebab yang mengatakannya Engkaulah, yang Maha Tahu dan Maha Benar. Tuhan, tambahlah imanku, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa kembali.